Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Farhan, saya Retno Ananda Putri, saya Risma Handayani, saya Putri Ayu, saya Rahmat Syahidin. Kami ingin memberikan pengetahuan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ragam bahasa pada bidang, profesi, dan topik pembicaraan. Yang kedua, ragam bahasa pada perorangan atau ideolek. Yang ketiga, ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat. Dalam video ini, kami akan memberikan 5 contoh ragam bahasa yang ada di Indonesia, yang tentu saja berasal dari bidang profesi yang berbeda-beda. Selamat menyaksikan. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawayogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Sekian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka, pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Baik, Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Abu Daud, waspadalah terhadap hasad, iri atau dengki. Karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Penyakit hasad, iri atau dengki adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Benci, tidak suka, kesal melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu. Maka orang ini yang punya penyakit hasad, iri dan dengki akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa melenyapkan kenikmatan dari orang tersebut hingga ada dosa-dosa lain yang ia lakukan. Apa itu? Namimah bisa saja adu domba, ghibah, karena dia tidak suka orang tersebut mendapat kenikmatan Allah. Selamat malam para penggemar. Saya adalah guru. Semoga murid saya tidak malu. Indonesia
saat ini menjalankan kurikulum pendidikan karakter. Ada 18 karakter, yaitu salah satunya itu karakter rendah hati. Karakter rendah hati. Jadi setiap pembelajaran itu harus disisipi karakter tersebut. Soal pertanyaan di sekolah jadi seperti ini. Sebutkan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya, kamu jawab. Soekarno, Bu. Ya, pintar. Kamu tadi malam pasti belajar. Tidak, Bu, saya hanya salah bicara. Kamu itu benar, kamu itu pintar, kamu itu benar. Tidak, Bu, kebenaran hanya milik Tuhan semata. Demikianlah pengetahuan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.